Hai, ketemu lagi di channel YouTube Belajar Bonsai bersama saya Isna ini. Kali ini saya masih di tempat Pak Subaryana. Di sebelah kanan saya ini ada Mas Rasto yang yang trainernya asem ini dari kecil. Umurnya berapa sekarang Mas Rasto? Di pot Kira-kira ya 8 tahunan mungkin. 8 tahunan ya. Pemiliknya Pak Bar, nanti kita ngobrol-ngobrol tentang asem ini. Dan satu yang menarik menurut saya, asem ini akarnya disulur ya, akarnya disulur ke tanah. Nah, nanti kita tanya-tanya tujuannya apa, akarnya disulur keluar seperti ini. Oke Pak Bar, ini katanya tadi udah 8 tahun berarti. Iya. Dari budidaya ya Pak ya? Enggak, ini dulu saya beli tapi cuma segini Mas. Oh gitu. Dan itu cuma saya ambil akarnya saja, dulu masih utuh, tapi nanti Mas Rasto yang bisa menjelaskan. Oh gitu. Saya cuma membesarkan saja. Gitu ya. Gitu. Ya. Nah, ini kan tadi saya lihat akarnya disulur ke bawah. Ini pernah saya bikin videonya untuk jenis Arjuna kalau nggak salah, terus sama cemara udang saya pernah bikin. Ini baru saya lihat untuk asem Jawa, akarnya disulur juga. Jadi tujuannya apa Pak Bar? Tujuannya ya untuk menyuburkan atau mempercepat pertumbuhan. Terus terang kalau pohon di pot itu kan terbatas toh Mas. Iya. Untuk mencari makannya, maka dulu ketika akarnya masih kecil-kecil, saya masukkan di ini pralon ini, saya sulur ke bawah. Saya langsung, dulu masih pot, tapi pot ini tembus sudah. Sekarang udah tembus ya Pak. Dan dulu itu cuma kecil-kecil, tapi sekarang sudah besar ini. Iya. Dan ini pertumbuhannya sekitar 8 tahun, sambil diprogram sama Mas Rasto, Mas Is juga bisa melihat seperti ini. Iya. Nah ini sudah mulai saya potong. Oh, udah mulai dipotong. Mulai saya potong ini. Yang ini kan sudah saya kupas kulitnya, dan di sini sudah mulai tumbuh serabut-serabutnya. Dan ini nanti kalau motong kan tidak harus bersama-sama. Jadi sebagian-sebagian, nanti biar tidak stres. Oh, bertahap ya Pak ya? Bertahap, secara bertahap. Nanti baru setelah 1 ini, kemudian 2, 3, baru bisa kita angkat. Oh, beraninya satu-satu motongnya Pak? Saya ini dua Dua akar yang besar ya? Akar yang besar. Kalau ini sudah tumbuh serabut, berarti kan ini sudah bisa mencari makan. Kita potong yang 2 atau yang berikutnya. Oh, begitu. Sehingga ketika misalnya kita angkat dari sini, itu harapan kami ini enggak stres. Oke. Nah, untuk ukuran potnya ini terlalu kecil atau nanti perlu lebih kecil lagi? Kalau dulu ini sudah termasuk besar, tapi karena pohonnya semakin besar, jadi kelihatan kecil. Gitu. Kalau dulu udah besar ini. Iya. Nah, tapi nanti kalau untuk ukuran pot sama komposisinya Mas Rasto lebih tahu. Nanti dijelasin. Termasuk ini bentuknya. Ini betul-betul dulu itu ya masih nol brutal. Ini kebetulan Mas Rasto ini yang betul-betul dari nol dibuat seperti ini, dan alhamdulillah sekarang sudah jadi seperti ini. Betul-betul dari nol. Oke, saya tanya ya, ini kenapa kan udah pakai pipa Pak ke bawah itu? Nah, kenapa masih pakai pot awalnya? Awalnya kan dulu ini saya kasih media, kalau saya tembus ke bawah kan belum berani. Jadi saya pakai pot dulu, biar ini sulurannya itu tidak sampai medianya di sini. Ya, penting sampai media. Dan di sini sudah saya beri pupuk. Tapi kalau sekarang kan ini sudah mau kemana, sampai kemana-mana. Nah, ini mulai disulur sejak kapan ini? Ya kurang lebih 7 tahun yang lalu ya Mas. Oh, berarti udah lama. Udah lama juga ya? Udah lama, disulur sambil diprogram. Iya. Pohon ini ya kira 8 tahun di tempat saya. 7 tahun saya sulur, dan dikerjakan ya sekitar 7 tahun. Berarti pemotongan akarnya ini ketika apa Pak Bar? Maksudnya udah selesai prosesnya? Nah, kalau ini nanti sudah sampai
ranting. Ini udah tahap perantingan ya, Pak? Sudah perantingan, anak ranting. Pokoknya siap, dia siap, paling tidak kita bawa untuk paling enggak kalau kita anu ya kelas prospek. Oh, untuk kontes ya, Pak? Oke, oke. Sudah berani. Iya, iya. Jadi ini masih taraf pembuatan anak ranting ya Mas. Iya. Tapi Mas Rasto nanti lebih tahu. Pipanya itu diisi media juga, Pak? Di awal? media. Tapi sebetulnya ini saya copot pun udah nggak masalah, Udah Bang. Ini nggak sudah masalah. nggak. Oh, ya, akarnya sudah Udah sampai ke bawah. tanah Iya. ya? Oke. Ini suburnya luar biasa, Mas. Iya, iya. Dan tidak kalah dengan yang di ground. Iya. Berarti ini mungkin cara sulur seperti ini solusi buat yang lahannya terbatas. Ya, gitu ya? lahannya terbatas, bisa dengan seperti itu. Daripada di ground, kalau di ground kan agak sulit nanti mungkin Ketika melihat. ngangkatnya ya. Nah, Mas Rasto, ini udah sampai tahap apa ini untuk asemnya? Ini kebetulan pakai sistem apa ya, sulur akar ya. heeh. Jadi tidak seperti kebiasaan yang di ground di alam. Mhm. Ini dari dulu ditanam di pot Di pot. segini, heeh. terus ini akarnya ditarik ke bawah ya. Iya, iya. Ada beberapa penjuru biar mutar. Iya, iya. Ini sampai sekitar 8 tahun mungkin. 8 tahun ya. Kondisi sekarang sudah mencapai ke perantingan. Tahap perantingan ya. Nah, untuk asam Jawa seperti ini Mas Rasto, media yang dipakai biasanya apa? Kalau asam Jawa medianya standar, kita pakai apa? Pupuk kandang, Mhm. Pasir. dan pasir malang, Oh, pasir Malang. ya sama mungkin pupuk-pupuk apa ya? Kimia Produk- Dekastar gitu. Ya, Oh. pabrik. Oh, Aplikasi. gitu. Nah, kalau untuk karakter asam Jawa sendiri Mas Rasto, itu kalau untuk perantingan itu termasuk apa namanya? Lentur atau keras atau gimana? Kalau dari fisiknya Mhm. untuk asam Jawa Mhm. sebenarnya lentur, cuma untuk pembentukan sampai ke matang Mhm. itu memang karena dia daun majemuk ya Daun Mas. majemuk itu. Jadi agak sulit, nggak seperti serut atau Iya. yang lainnya. Nah, Jadi kesulitannya di mana biasanya? mungkin biasanya di sampai ke ranting, Ah, dari perantingan. cabang mecah ke ranting ke nanti mecah ke anak ranting itu agak lama. Agak lama. Oh. Kalau mati ranting apa itu enggak ya? Enggak Mas. Berarti cuma lama gitu aja Lama, ya. ya, agak lama. Memang itu karakter daun majemuk. Oh, rata-rata yang daun majemuk ya. Ya. Nah, untuk ngelos misalnya Mas Rasto, asam Jawa ini ngelos itu biasanya kan tumbuh tunas di apa? Cabang yang panjang itu biasanya dibuang atau disisain ujungnya aja atau gimana? Atau dibiarkan? Untuk pengelosan kalau saya biasanya satu jalur ya. Mhm, Kalau mau buat cabang gini ya Heeh. los satu satu jalur. Oh, Nanti los satu kalau di aja. atas tumbuh Mhm. cabang-cabang itu dihilangkan. Oh, biar dihilangkan. kalau konsen masalah. pembesaran di situ. Oh, begitu. Ya, ya, ya. Ini sudah sampai ke tahap ranting ya, ranting menuju ke Anak ranting. anak ranting. Nah, apa? Tadi kan dijelasin Pak Bar tentang ngolor ini. Berarti bisa juga sebenarnya ngolor ini untuk misalnya ada akar yang kurang besar, misalnya untuk ngejar itu mungkin bisa juga. Memang sebenarnya tujuannya ke situ Mas. Jadi di samping untuk memperbesar Heeh. batang bagian bawah. Jadi kalau diolor atau disulur ya, Mhm. itu kan narik dia. Menarik. Itu bisa agak mempercepat pembesaran di bagian pangkal pohon. Hmm. Jadi dibanding dengan ngeground langsung di tanah, Heeh. resikonya mungkin ini agak lebih kecil ya karena kalau udah besaran di sini udah dianggap sesuai, nanti tinggal kayak sistem cangkok akar. Iya. Jadi tinggal kalau udah keluar akar, Iya. pertama digrab
sepertinya kok biasa itu Nyangkok biasa. ditimbun, kemudian kalau udah keluar akar, ini udah keluar akar nih, nanti tinggal motong. Oh, Jadi aman. iya, iya. Posisi pohon masih di pot, Pot. dan juga banyak serabut yang tertinggal di sini. Oke, untuk asam jawa ini biasanya kalau ngomongin penyakit biasanya ketemu apa Mas Rasto? Kalau pengalaman saya, Hmm. penyakit di asam jawa itu kalau kebanyakan ya cuma ulat, Mas. Ulat daun. ya. Ulat daun. Ulat daun. Oh, Mungkin bisa diatasi dengan insek. insek aja. Nah, saya pernah ditanya yang katanya ada putih-putih itu di daun itu kenapa itu Mas Rasto? Itu sebenarnya kalau dia mati itu biasanya kayak kupu ya, Mas. Oh, oh. Kupu yang meninggalkan apa ya, kayak telur-telurnya itu. Jadi ada memang spesies kupu yang apa ya, putih itu. Nah, itu bisa diatasi dengan insek, itu bisa. Pakai insek juga bisa. Iya. Tapi perlu di pruning habis dulu nggak? Bisa dipruning dulu lebih bagus. Oke. Ya. Nah, tentang pruning Mas Rasto, untuk asam jawa di pruning habis nggak masalah ya? Nggak masalah, Mas. Kalau bisa, kalau pruning untuk asam itu Ya. nunggu daun, semua daun itu tua. Semua daun tua. Tua Oke. baru di pruning, nanti sambil pengerjaan di cabang atau ranting atau anak ranting. Oh gitu. Berarti kalau misalnya mau ngawatin di pruning itu tunggu cabangnya tua, daunnya tua. Ya, daunnya Disarankan seperti lebih, itu. lebih bagus untuk asam. Nah kalau berarti ini nggak pernah ganti media Mas Rasto? Nggak pernah, Mas. Nggak pernah. Nggak pernah, ya. Nah solusinya gimana itu? Nah, ini Apa cuma ngandalin karena dia udah nyampe ini tanah? kan kita ngandalin ini. Jadi Sulurnya ya itu. Ya? akar turun ke bawah. Heeh. Memang di sini harus tersedia tanah yang benar-benar subur. Oh di bawah itu ya. Iya. Heeh. Ini dari sekitar itu. Berarti 7-8 tahun belum pernah diganti media, ganti pot. Oke. Dari kecil sampai sekarang sudah Sekarang, pengerjaan ke ranting, Nah. menuju anak ranting. Oke, berarti kalau mau dipupukin caranya gimana? Misalnya mau dipupuk di tanahnya atau di pot yang di atas, Mas Rasto, sarannya? Kalau sudah ini ya, apa? Ya, Sudah dikeluarkan dari pot Iya. yang disulur gini. Ini otomatis yang dipupuk yang di bawahnya Yang di ini, bawahnya. bawah sulur. oh gitu. Nah, yang di atas perlu juga karena dia ada akar juga. Ya, kan? ini kalau besok misalnya ini udah dicangkok gini, udah keluar akar kecil-kecil, di sini bisa dikurangi apa Medianya. media lama, kemudian dikasih pupuk baru. Media baru Ya, juga. media baru untuk pupuk. Oke. Nah, untuk asam jawa ini nanti karena saya pernah dengar katanya asam jawa itu nggak bisa nanti sampai mungkin cicit ranting gitu, bener nggak Mas Rasto? Ya itu tadi kan udah saya bilang, kalau untuk asam jawa itu memang agak sulit sampai ke cucu ranting. Cucu Ya. ranting. Ya, kebanyakan cuma sampai apa ya? Ya itu maksimal kemungkinan cucu ranting. Memang karakter pohonnya Memang karakter ya Mas Rasto? pohon ya, karakter Jenisnya. kebanyakan karakter daun-daun majemuk. Oh, gitu. Karena daun majemuk, karakter daun majemuk kan juga di perakaran juga mecahnya kurang. Udah mencahaya kurang. Ya. Nah, ini berarti nanti setelah anak ranting udah mulai main cutting-cutting Ya, aja cutting, Mas Rasto ya? cutting ya. Hmm, Untuk merapatkan biasanya pakai cutting. cutting-cutting aja ya. Tuh. Jadi mungkin itu kekurangannya untuk jenis daun majemuk termasuk asam jawa ini. Kalau kelebihan yang paling Mas Rasto seneng kalau asam jawa itu apa Mas Rasto? Kalau kelebihan sebenarnya di apa ya? Tekstur ya. Nah, tekstur, karakter Ya, batangnya. karakter batang bagus, kemudian kulitnya juga bagus, dan ini memang apa ya, ciri khas Jawa sebenarnya, ciri khas tanaman Jawa. Iya, Indonesia Indonesia khususnya ya, kayaknya tanaman memang. Indonesia. Karena ini mungkin rata lah seluruh Indonesia ada yang. Ya, ada. Nah, ini teman-teman yang baru mulai biasanya kan kebanyakan dongkel asem gitu Mas Rasto. Katanya persentasenya kan kecil untuk dongkelan. Biasanya Mas Rasto mungkin punya pengalaman untuk dongkelan asam. Sebaiknya gimana? Dicangkok akar dulu atau gimana?
Ya mungkin kalau mau dongkel di alam Mm-mm. sebaiknya ya dicangkok akar dulu, Cangkok akar dulu. bertahap ya. Mm-mm. Jadi misalnya di situ ada akar 4, Mm-mm. itu nanti Dipotong. yang 3 dipotong, Yang satu buat yang satu nahan. disisakan, nanti kalau mau ngambil tinggal yang satu tadi dipotong baru diambil. Oke, itu kalau misalnya kebetulan lahan sendiri bisa Ya lahan cangkok sendiri akar. itu. Nah, kalau misalnya dongkel di mungkin yang nggak bisa, intinya nggak bisa cangkok akar, solusinya gimana? Kalau mungkin Sama medianya mungkin ada kemungkinan itu mungkin ya harus ya Mas, kalau dongkel di alam ya yang paling bagus ya bertahap, tapi kalau memang terpaksanya harus segera diambil ya mungkin di bawah sampai ke ada sedikit serabut, Medianya, serabut, kemudian dikasih sat perangsang tumbuh akar. Itu kan ada beberapa merek ya. Iya. Bisa mungkin sambil nanti untuk perawatan ya disungkup, dikasihkan tempat teduh. Nah, ini kan 8 tahun harusnya udah berbuah, Mas Rasto. Ini berbuah juga. Kalau buah itu sebenarnya kalau pohon diprogram Iya. kan dilos, dipotong, dipotong. Itu kemungkinan besar untuk tanaman yang kayak gitu jarang berbuah, Mas. Oh, gitu. Misalnya berbuah pun mungkin dihilangkan karena itu akan menyerap banyak makanan ya, mengganggu daripada pertumbuhan untuk juga ya. daripada untuk ke makanan Ke buah, lebih baik untuk pembesaran. Pembesaran. Nah, ini ada anu ya ini bunga ya ini. Oh Ini iya, ada bunga. Iya. Tapi bunga. kalau lagi di program seperti ini, Mas Rasto pilihannya mending dibuang dulu. mending dibuang. Ya. Lagian Kan dapat- belum mau tampil ya. Heeh. Kita masih ngejar ini untuk pembentukan, untuk pembesaran keseimbangan ranting. Iya. Nanti dijual buahnya juga nggak seberapa. Enggak seberapa. Itu beli di pasar banyak, Mas. Iya. Nah, kecuali nanti udah mulai dipamerkan, Ya, itu mungkin bisa ya. bisa. Atau udah dipajang. Ya, dipajang sedikit untuk dinikmati, itu bisa ditampilkan juga. Berarti intinya kalau masih proses di program sebaiknya buah dihilangkan. Termasuk bunganya, Mas Rasto. Iya, termasuk Mulai bunganya. bunga. Nah, kalau ini kemarin saya pernah sempat ada yang nanya, misalnya pengen asemnya berbuah gitu, ada pupuk khusus atau caranya gimana, Mas Rasto? Jadi kalau untuk membuahkan, sebenarnya kalau buah itu kan karena dia sudah berumur ya. Berumur, oke. Sebenarnya ini udah juga berumur karena diproses, diprogram ya kita pertahankan. Kalau mau buah itu sebenarnya nggak terlalu banyak dipotong, jadi memang itu dibiarkan, kemudian bisa pakai pupuk. Sekarang banyak jual di toko pertanian. NPK gitu ya. Dekastar itu kan MPK juga. Ya, yang nyari yang unsur untuk pembuahan ya. Untuk pembuahan, Bisa. oke. Kalau nyebut merek ya ada Gandasi Gandasi, buah. oh yang itu semprot bisa, itu ya. Oke. Untuk teman-teman yang baru mulai untuk pengen punya asem gitu, Ya. kalau budidaya kan bisa dari biji, ya kan, dari cangkok. Mungkin ada kelebihan kekurangannya, Mas Rasto bisa jelasin untuk dari biji dan dari cangkok misalnya. Kalau menurut pengalaman teman-teman yang senior, yang sudah tua-tua, yang sudah berkecimpung di asem, sudah pernah mencoba dari biji gimana, dari cangkok gimana. Katanya itu lebih tahan, lebih kuat yang dari biji. Lebih kuat yang dari biji. Biji. Sekarang kan Umurnya maksudnya atau ketahanan ketika diprogram? mungkin ketahanan di program juga, nanti umurnya Umur lebih panjang. pengaruh. Kalau misalnya cangkok itu kan kita nyangkok, mungkin kelebihannya langsung dapat gede ya, Mas Rasto. Ya, dapat Nah, gede. untuk akarnya ngejar ukuran akar gimana, Mas Rasto? Ya itu pakai sistem ground, Mas. Di ground ya. Kalau mau gampang ya sistem begini, jadi Oh, kalau bagian mana yang mau dibesarkan itu ditarik, ditarik di ditarik. Jadi ditarik ke beberapa arah biar nyebar ya akarnya. mungkin ada teman-teman nanti di penonton belajar bonsai yang mungkin minat sama asam jawanya atau pohon Pak Subaryana yang lain, ada nomor WA yang bisa dihubungi, Pak. Oh iya. Nomor WA saya 0815 Ya. 686
2067. Dan ini di kebun juga masih ada beberapa Iya. asam Jawa yang masih saya Oh, keluar. yang asam Jawa juga ya? Karena Iya. terakhir lebih banyak saya ngesut Anteng Putrinya. Oke, Iya. di video sebelumnya pernah ngesut Iya. di ground Pak Subaryana. Nanti di akhir video ini saya kasih tautannya. Nah, ini Mas Rasto ini trainer handal dari Tunggak Meraja, khususnya di Jogja. Ini trainer handal. Siapa tahu nanti ada teman-teman yang mau ngundang Mas Rasto, nomor WA-nya silakan. Saya lupa. Ya, Nanti biar dicatat Mas Is. Oh gitu. Ya. Iya, iya. Mas Rasto, Pak Subaryana, terima kasih banyak. iya, sama-sama Mas Is. Semoga ini bisa membawa berkah bagi kita semua. Oke.